Terus dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dari semua orang-orang buta itu hanya satu Pak yang terima mujizat. Anda baca di kolam Bethesda, ada banyak orang yang memerlukan kesembuhan pada waktu itu. Ada satu orang yang lumpuh dari sejak lahirnya, udah 38 tahun lebih dikatakan orang itu lumpuh. Ya. Lalu Yesus berkata begini, maukah kamu sembuh? Lalu orang lumpuh itu berkata, nggak ada yang gotong aku Tuhan. Tapi karena dia berkata, kamu mau nggak? Kamu percaya nggak kamu bisa sembuh? Lalu Yesus berkata, angkat tilammu dan berjalanlah. Orang itu sembuh. Jadi tanpa iman Pak, kamu gak akan pernah melihat kuasa Tuhan. Karena ketika kerajaan surga mau bekerja di bumi, saya kasih tahu Anda bagaimana caranya alam roh. Ya, bagaimana cara Anda menarik dimensi roh itu datang ke dalam dimensi kita hanya dengan iman. Makanya ketika Pak perahu murid-muridnya mau tenggelam, lalu murid-muridnya sibuk ya, mengeluarkan air ya, ketika ada badai, mau tenggelam, dia udah mau mati. Lalu muridnya bilang, kok Yesus tidur, katanya. Yesus itu sedang tidur. Lalu muridnya membangunkan Yesus dan berkata, Tuhan, kamu gak peduli kalau kami tenggelam. Ini kamu udah mau mati nih, perahu udah mau tenggelam. Itu badai di luar sana udah kilat guntur menyambar. Lalu Yesus berkata ini, mengapa kamu tidak punya iman di dalam hatimu? Saya kasih tahu Anda Pak, ada 7 hukum di dalam Alkitab, termasuk bagaimana caranya menggandakan 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Salah satunya menggunakan hukum iman. Nah sekarang kamu mau berdoa sampai mencret, Tuhan bikin batu ini jadi roti. Nggak bakal terjadi, kenapa? Kamu nggak punya iman. Iman itu harus timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kamu nggak dengar firman Tuhan, bagaimana mungkin kamu beriman? Harus dengar dulu Pak, apa perkataan Tuhan. Nih ya caranya Abraham memiliki anak. Saya kasih tahu Anda, Abraham disebut bapak orang beriman. Salah satu mujizat terbesar yang pernah terjadi di dunia ini adalah dari laki-laki yang impoten yang bernama Abraham dan seorang wanita yang mandul yang sudah menopause bernama Sarah, lahir satu bangsa yang besar boleh ngomong belum? Nama Israel. Belum boleh ya, kamu diam. Bagaimana bapak orang beriman ini menerima mujizatnya? Saya kasih tahu Anda Pak, Tuhan ngomong sama dia, Abraham, kamu akan punya anak. Lalu Abraham berkata, kiranya Ismail berkenan di hadapanmu Tuhan. Tuhan berkata, no, aku tidak berkenan akan Ismail, tetapi anak yang akan dilahirkan Sarah bagimu, itulah yang akan disebut keturunanmu. Lalu Abraham tertawa di dalam hatinya, bagaimana mungkin aku sudah tua, udah impoten. Lalu Sarah tertawa di dalam hatinya, dia bilang, bagaimana mungkin aku bisa punya anak sedangkan aku sudah menopause, sedangkan tuanku sudah tua. Bagaimana mungkin kami berdua bisa punya anak? Mereka tertawa, makanya namanya Ishak. Ishak itu tertawa. Lalu Tuhan berkata, adakah yang mustahil bagi Tuhan? Pada saat seperti ini juga tahun depan, kamu akan punya anak laki-laki dan kamu harus menamai anak itu Ishak. Dari Ishaklah lahir sebuah bangsa yang besar Pak. Bahkan orang Arab pun gak bisa kalahkan mereka. 5 negara Arab bersatu gak bisa kalahkan Israel. Saya kasih tahu Anda, dari orang yang mandul, dari seorang wanita mandul dan seorang yang impoten, lahir suatu bangsa yang besar. Siapa kalau bukan Tuhan? Saya kasih tahu Anda. Tapi bagaimana caranya Abraham menerima mujizat, teman-teman? Harus punya iman, betul nggak CP? Iya Bu, iya. Tanpa iman iya, bisa nggak? Bisa nggak tanpa iman kamu melihat mujizat? Oh nggak bisa dong Bu. Nggak bisa Kak Anda melihat mujizat tanpa iman. Nggak bisa. Makanya ketika ada orang lumpuh, ya, orang lumpuh, Paulus mengatakan dia melihat iman. Ketika dia menyampaikan firman itu harus disampaikan dulu. Anda harus mendengar dulu firman Tuhan, Pak. Tanpa Anda mendengar firman Tuhan, iman itu tidak mungkin timbul. Karena bagaimana iman itu timbul? Iman itu timbulnya dari mendengar firman Tuhan lebih dulu. Anda harus mendengar firman Tuhan lebih dulu. Baru iman itu timbul, baru mujizat itu terjadi. Itulah caranya Anda menerima mujizat. Jadi mau ada doa sampai mencret, Tuhan berikan aku anak, berikan aku anak. Loh Tuhan gak ngomong kok kamu kasih anak kok. Gak bakal kamu punya anak. Karena kamu harus dengar dulu suara Tuhan. Ketika kamu dengar suara Tuhan, maka iman itu akan timbul. Karena landasan kepercayaan kamu bukan dirimu sendiri, tapi iman kepada Tuhan, betul? Bagaimana iman itu timbul? Tuhan gak ngomong kok. Ya, begitu Tuhan ngomong kepada badai itu, diam dan tenanglah, badai itu langsung tenang. Kenapa? Karena iman.
Semua yang terjadi, mujizat yang terjadi, yang kamu bisa menerima kesembuhan, saya kasih tahu Anda Pak, saya itu disembuhkan Tuhan dari 3 penyakit yang dokter katakan tidak ada obatnya. Saya kasih tahu kamu. Ya, dokter bilang begini, kamu harus tergantung obat seumur hidup. Ya, saya punya sakit asma. Asma saya itu udah parah Pak. Begitu masuk ke tempat dingin, jangan ke tempat dingin, AC ini loh Pak. Saya langsung bengek tuh, langsung nggak bisa nafas saya. Asma saya tuh nokturnal, tiap jam 2, jam 3 pagi kambuh, setiap hari kambuh. Ya, saya nggak dengar firman Tuhan Pak. 7 tahun saya tidak mendengar firman Tuhan. Lalu saya berdoa sama Tuhan, kalau engkau bisa sembuhkan saya, Tuhan, orang lumpuh kau sembuhkan, orang buta kau buat celik. Saya bilang, masa saya harus tergantung obat seumur hidup? Masa kemana-mana saya harus bawa obat? Kalau penyakit ini Tuhan, engkau mau sembuhkan, itu gampang buatmu. Lalu Tuhan bicara sama saya, Pak. Engkau percaya bahwa aku bisa sembuhkanmu? Aku bilang, ya, aku percaya. Aku percaya engkau sanggup menyembuhkan penyakitku Tuhan. Walaupun dokter katakan tidak ada obatnya, tapi aku percaya engkau sanggup menyembuhkan aku. Lalu dia bilang begini, Pak. Kalau kamu percaya, mengapa kamu masih minum obat? Saya baru beli, Pak, ceritanya. Diam. Saya baru beri obat waktu itu, Pak. 200.000 harganya. Yang semprot langsung terdeposit di paru-paru. Saya kalau minum yang pil, saya kata Anda, saya udah minumnya 2 itu. Ya, kayak asma solon, napas itu saya udah minum 2 pil. Dan itu jantungnya langsung berdebar, karena itu memperlebar pembuluh darah. Ya. Saya kasih tahu Anda, Pak. Begitu saya buang, saya ambil itu obat, saya buang ke tempat sampah, padahal saya baru beri. Belum saya pakai juga itu obat. Semua yang pil saya buang. Saya kalau udah masuk rumah sakit itu langsung suntik Pak, langsung pasang oksigen karena udah gak bisa nafas. Ya, saya kasih tahu Anda Pak, instantly saat itu juga saya cuma bikin teh anget. Saya bikin teh anget, saya minum itu. Orang kalau sakit asma itu sampai ke belakang ke punggungnya sakit Pak. Ya, paru-parunya sakit karena dia nggak bisa nafas dia. Ya, itu hidup segan mati tak mau. Saya kasih tahu Anda Pak. Sejak saat itu sampai detik hari ini Pak, saya ke negara bersalju, saya pasang AC ini paling dingin Pak, di sini lagi summer. Ini pasang AC paling dingin, nggak pernah kambuh sesak nafas saya. Kenapa? Kenapa bisa terjadi mujizat? Karena iman. Dari mana iman? Karena mendengar firman Tuhan. Sampai sini Bapak ngerti ya? Oke, sudah. Lanjut Bu.